Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Bu Amel. Jadi di video sebelumnya Bu Amel sudah menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada video ini Bu Amel akan menjelaskan corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara di Indonesia. Ya, jadi berdasarkan kategori mata pencaharian, ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kemudian yang kedua tingkat lanjut. Yang ketiga masa bercocok tanam tingkat sederhana. Yang keempat masa bercocok tanam tingkat lanjut. Dan yang terakhir adalah masa perundagian. Oke ya, jadi ada 5 berdasarkan pengkategorian berdasarkan mata pencaharian. Selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Zaman ini biasanya disebut dengan masa atau zaman Paleolitikum. Ya, Paleolitikum ini berasal dari bahasa Yunani yaitu paleois yang berarti purba dan litos yang berarti batu, atau sering dikenal dengan zaman purba tua. Pada zaman Paleolitikum ini, alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana, bahkan masih kasar atau belum dihaluskan. Biasanya terbuat dari batu. Nah, kehidupan pada masa ini masih tergantung kepada alam atau nomaden. Jadi mereka itu mencari tempat yang sumber daya alamnya itu banyak. Jadi ketika sumber daya alam di suatu tempat itu sudah habis, maka mereka akan pindah ke tempat yang sumber daya alamnya melimpah atau tersedia. Yang selanjutnya, manusia yang hidup atau pendukung pada masa Paleolitikum ini ada jenis Meganthropus, kemudian Pithecanthropus. Kita lihat satu persatu manusia-manusia yang hidup pada masa ini. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama von Koningswald di Sangiran antara tahun 1936 sampai dengan 1941. Ciri-cirinya memiliki rahang bawah yang tegap dan gigi geraham yang besar, tulang pipi tebal, tonjolan kening ke depan. Kemudian tonjolan kepala bagian belakang ini masih tajam dan tidak memiliki dagu. Jenis manusia Meganthropus paleojavanicus ini memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya jenis Pithecanthropus erectus atau sering dijuluki manusia kera. Ini ditemukan oleh Ecne de Bois antara tahun 1891 sampai dengan 1892 di daerah Trinil. Ya, ini sering dikenal dengan manusia kera yang berjalan tegak. Volume otaknya antara 775 sampai dengan 975 cc. Rahang kuat dan geraham besar, hidung tebal dan tidak memiliki dagu. Selanjutnya, corak kehidupan sosial dan ekonomi. Mereka hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Makanan dan cara hidupnya masih bergantung kepada alam dan masih nomaden ya, masih berpindah-pindah menyesuaikan dengan tempat yang sumber daya alamnya melimpah. Kemudian mereka juga sudah hidup berkelompok ya, walaupun masih dalam kelompok kecil. Komunikasinya masih dengan bahasa isyarat dan alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana, biasanya terbuat dari batu dan tulang. Hasil kebudayaannya ada kapak perimbas, jenis kapak genggam, teknik pembuatannya pun masih sangat sederhana dan sangat kasar. Kemudian juga ada alat serpih juga. Ditemukan juga alat-alat yang terbuat dari tulang di daerah Ngandong ya. Itu adalah zaman Paleolitikum. Oke, next, yang kedua adalah zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau sering dikenal dengan zaman Mesolitikum. Nama lainnya adalah zaman Batu Tengah. Zaman ini adalah zaman peralihan dari zaman Paleolitikum ke Neolitikum. Terjadi pada masa Holosen, pendukungnya seperti Homo sapien, kemudian ada Papua Melanesoid. Cara kehidupan sosial ekonominya, mereka masih berburu dan mengumpulkan makanan. Bedanya alat-alatnya sudah mulai berkembang. Jadi masih berburu dan mengumpulkan makanan, tetapi yang berbeda di sini adalah alat-alatnya sudah mulai berkembang ya. Kemudian mereka sudah mengenal pembagian kerja sehingga kebiasaan bertempat tinggal itu sudah ada, karena mereka juga sudah mulai semi sedenter ya. Mereka tinggal di gua-gua atau sering dikenal dengan abris sosrose yang tidak jauh dari sumber air. Kemudian juga muncul kebudayaan atau tradisi kejokan Modinger, yaitu kumpulan kulit kerang dan siput yang menggunung di sepanjang pesisir pantai. Nah, selama tinggal di gua, mereka mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua. Pada masa ini, manusia purba sudah menemukan
api ya. Fungsi api sebagai alat penerangan, kemudian untuk masak, kemudian juga untuk menghalau binatang buas. Pada akhir masa ini, mereka mulai mengenal sistem bercocok tanam dengan sistem berpindah dengan teknik slash and burn. Jadi ditebang dulu pohonnya, kemudian dibakar ya. Hasil-hasil budaya pada masa Mesolitikum ini, mereka mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Baskon Huabin dari Vietnam Utara, yaitu ada alat serpi bila ditemukan di Sulawesi Selatan, kemudian ada alat tulang atau pebble yang ditemukan di Jawa Timur. Yang ketiga ada kapak genggam Sumatera yang berasal dari Asia Tenggara, tepatnya di daerah Vietnam. Nah, kepercayaannya pada masa ini mereka sudah mulai melukis di gua dengan latar belakang cat merah yang diyakini sebagai simbol kekuatan atau lambang pelindung terhadap gangguan roh jahat. Nah, kepercayaan awal manusia akan kehidupan setelah mati berupa roh orang yang telah meninggal dan jasad-jasad dan rohnya akan mendapatkan penghormatan dan pemujaan. Yang ketiga adalah masa bercocok tanam atau zaman Neolitikum. Ini zaman batu baru ya, atau batu muda ya. Terjadi revolusi kebudayaan dari food gathering ke food producing. Mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Alat-alatnya sudah mulai berkembang pesat. Yang hidup pada masa ini adalah ras Proto-Melayu. Mereka yang bermigrasi ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Keturunan dari ras Proto-Melayu ini ada suku Dayak, Toraja, Batak, dan juga dari Papua. Mereka sudah mulai mengenal ilmu perbintangan, sudah mulai menetap, kemudian juga mereka sudah mengenal saluran irigasi untuk pertanian. Nah, alat-alat yang digunakan pada masa Neolitikum ini sudah lebih kompleks dan lebih halus dibandingkan pada masa Paleolitikum dan Mesolitikum. Cara kehidupan sosial ekonomi mereka sudah mulai memelihara hewan ternak dan bercocok tanam ya. Kemudian juga mereka sudah mulai memproduksi garam dan mencari ikan. Kegiatan bercocok tanam dengan cara menebang dan membakar atau slash and burn. Mereka sudah mulai hidup menetap atau sedenter dan sudah mulai ada perkampungan. Artinya mereka sudah mulai hidup dalam kelompok besar. Sudah mulai mengenal pembagian kerja dan gotong royong. Nah, pada masa ini juga sudah mulai muncul seorang pemimpin, yaitu Primus Inter Pares. Hasil-hasil kebudayaan pada masa Neolitikum ini ada beling persegi, kapak lonjong, kemudian alat-alat dari obsidian, mata panah, gerabah, alat pemukul dari kulit kayu, dan mereka sudah mengenal yang namanya perhiasan. Sistem kepercayaannya pun sudah mulai mengalami perkembangan yang pesat. Mereka sudah mengenal yang namanya animisme, dinamisme, dan juga ada toteisme ya, gitu. Oke, selanjutnya adalah masa bercocok tanam tingkat lanjut atau megalitikum. Jadi pada masa ini ditandai dengan alat budaya yang terbuat dari batu-batuan besar ya. Mega itu artinya besar. Nah, zaman ini berlangsung akhir zaman Neolitikum, yaitu peralihan dari zaman batu ke zaman perunggu dan masa transisi dari zaman batu ke logam. Masa ini didukung oleh ras Proto-Melayu yang masuk ke Indonesia kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Lahirnya bangunan besar ini karena berkembangnya kepercayaan terhadap roh nenek moyang sebagai sarana pemujaan. Bangunan-bangunan megalitikum ini hampir tersebar di seluruh Nusantara seperti menhir, punden berundak, kubur batu, waruga, sarkofagus, dolmen, dan bangunan-bangunan yang lain yang terbuat dari batu. Jadi menhir ini adalah tugu batu tegak yang sengaja ditempatkan di suatu tempat untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Mungkin kalau sekarang kita bisa samakan dengan batu nisan ya. Kemudian ada punden berundak, merupakan bangunan yang disusun secara bertingkat-tingkat atau berundak-undak yang dimaksudkan untuk melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang ya. Kemudian ketika masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dikembangkan menjadi bangunan candi yang sudah mendapatkan pengaruh dari agama Hindu dan Buddha. Terus yang ketiga ada kubur batu, bentuknya mirip dengan bangunan kuburan seperti yang dapat kita lihat saat ini. Umumnya tersusun dari batu yang terdiri atas dua sisi panjang dan dua sisi lebar. Kemudian juga ada waruga. Waruga ini adalah kubur batu yang tidak memiliki tutup dan banyak ditemukan di situs Gilimanuk, Bali.
Ada juga sarkofagus, adalah sejenis kubur batu tapi memiliki tutup di atasnya. Biasanya wadah dan tutupnya berukuran sama. Pada dinding muka sarkofagus biasanya diberi ukiran manusia atau hewan yang dianggap memiliki kekuatan magis. Kemudian juga ada dolmen. Dolmen ini merupakan bangunan megalit yang memiliki banyak bentuk dan fungsi, misalnya sebagai pelinggih roh atau tempat sesaji pada saat upacara, atau biasanya dikenal dengan meja batu. Ini tempat untuk meletakkan sesaji. Kemudian juga ada arca batu. Yang kelima, zaman perundagian atau zaman logam ya. Zaman perundagian ini biasanya lebih dikenal dengan zaman logam karena pada masa ini manusia sudah mampu membuat alat-alat dari logam. Sebagian besar benda logam terbuat dari perunggu itu seperti kapak, nekara, bejana, arca, dan perhiasan perunggu. Logam besi juga ditemukan tetapi jumlahnya sangat terbatas ya. Zaman ini adalah bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid yang tiba di Nusantara sekitar tahun 300 sebelum Masehi, atau sering dikenal juga dengan ras Deutero Melayu atau Melayu Muda. Corak kehidupan sosial ekonomi ya. Jadi pada masa ini mulai muncul golongan undagi atau golongan yang terampil melakukan suatu jenis usaha tertentu seperti membuat alat dari logam, rumah kayu, gerabah, perhiasan dan sebagainya ya. Jadi sudah mulai ada perkembangan yang pesat, yang dari awalnya itu mereka hanya berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian bercocok tanam. Nah, kemudian pada masa ini sudah mulai ada golongan-golongan yang terampil dalam bidangnya. Munculnya kemampuan membuat alat-alat dari logam ini tidak menggantikan mata pencaharian pokok, yaitu bercocok tanam. Bahkan keterampilan membuat alat-alat dari logam itu justru lahir dari kebutuhan mengelola persawahan secara lebih baik ya. Jadi walaupun sudah ada kegiatan undagi, tetapi mereka tidak meninggalkan kebiasaan lama dengan cara bercocok tanam. Penduduk Nusantara hidup secara menetap nih di desa-desa, di daerah pegunungan, dataran rendah, dan di tepi pantai dalam kehidupan yang makin teratur dan terpimpin. Kemudian perdagangan dilakukan antar pulau dan antar kepulauan Indonesia dan daratan Asia Tenggara. Perahu bercadik memainkan peran yang besar dalam hubungan perdagangan ini. Perdagangan yang dilakukan masih menggunakan sistem barter atau cara tukar-menukar barang-barang yang diperlukan setiap hari oleh masing-masing pihak. Benda-benda yang ditukar biasanya yang digemari seperti nekara perunggu, moko, dan benda-benda perhiasan seperti manik-manik. Ada dua teknik utama cara membuat barang-barang dari logam. Yang pertama adalah cair perdu atau teknik cetak tuang, dan bivalve, yaitu teknik dua setakup. Keuntungan teknik cair perdu adalah benda yang diinginkan dapat mempunyai detail yang sempurna. Kelemahannya adalah cetakan model hanya digunakan satu kali saja. Jadi kalau sudah digunakan satu kali harus diganti dengan yang baru. Nah, kemudian ada teknik bivalve atau teknik dua setangkup. Keuntungan dari teknik dua setangkup atau bivalve adalah teknik cetakan dapat digunakan berulang kali. Kelemahannya adalah terdapat rongga dalam benda logam yang sudah jadi sehingga kurang kuat. Hasil-hasil kebudayaan pada masa ini adalah yang pertama yang terbuat dari logam perunggu, ada nekara dan moko. Kemudian tipenya pun banyak ya, ada nekara tipe pejeng, ini Bali. Kemudian dari daerah-daerah lain pun juga ada. Kemudian ada kapak perunggu, ada bejana perunggu, patung perunggu, gelang dan cincin perunggu. Kemudian yang kedua, alat-alat yang terbuat dari besi ini jumlahnya masih sangat terbatas ya. Dan yang terakhir ada gerabah. Ya, gerabah ini berkembang pesat ya di Asia Tenggara juga, yaitu tradisi gerabah Sahyun, Kalanai, dan tradisi gerabah Bau Malayu. Pada umumnya gerabah ini dibuat untuk kepentingan rumah tangga seperti tempat air, memasak makanan, dan tempat untuk menyimpan makanan dan barang-barang lain. Selain itu juga digunakan dalam upacara keagamaan. Ditinjau dari daerah persebarannya, gerabah dari masa perundagian dapat digolongkan dalam 3 kompleks tradisi gerabah, yaitu kompleks gerabah Buni, kemudian Gilimanuk, dan gerabah Kalumpang. Kepercayaan mereka masih terpengaruh arwah
nenek moyang terhadap perjalanan hidup manusia serta upacara religius yang menyertainya semakin berkembang pada masa perundagian. Hasil budayanya berupa bangunan-bangunan besar atau megalitikum yang berfungsi sebagai sarana pemujaan kepada roh nenek moyang seperti menhir, batu berundak, dolmen, kubur batu, sarkofagus, waruga, dan jenis-jenis arca yang besar, yang diyakini bahwasanya arwah nenek moyang itu akan melindungi dan menyertai perjalanan hidup manusia apabila arwah-arwah itu diperhatikan dan dipuaskan melalui upacara ya. Jadi pembagian atau pengkategorian kebudayaan pada masa ini berdasarkan pembagian mata pencaharian ini ada 5 ya tadi ya. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, tingkat lanjut, kemudian bercocok tanam tingkat sederhana, dan tingkat lanjut, dan yang terakhir adalah perundagian. Demikian penjelasan Bu Amel mengenai corak kehidupan dan hasil budaya pada masa Praksara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.